Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Beranda, yang pastinya akan memberikan serta menyuguhkan informasi dan cerita-cerita menarik yang sifatnya edukasi kepada Anda semua, yang nantinya bisa Anda petik hikmahnya setelah menonton program hari ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa media sosial atau yang biasa dikenal dengan istilahnya medsos adalah salah satu platform digital yang kini tidak bisa dipungkiri kehadirannya di tengah kehidupan kita. Karena kehidupan kita telah erat kaitannya bersentuhan langsung dengan teknologi canggih tersebut, di mana penggunanya bisa memberikan sumbangsinya mungkin berupa ide ataupun gagasan yang ia sulap menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa untuk menciptakan sumbangsi ataupun penghasilan lewat media sosial tersebut. Namun yang jelas adalah pemanfaatan tujuannya itu harus berdampak positif terhadap kehidupannya, kehidupan online dan kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kreativitas pelakunya tersebut harus memikirkan tentang publisitas, sensitivitas, dan entitas terhadap medsos yang ia gunakan agar memiliki tujuan yang sinkron dan tepat bagi kita semua. Untuk memanfaatkan kehadiran medsos adalah dengan cara bijak untuk dalam penggunaannya. Nah pemirsa, hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik yang super cantik hari ini, ada Ziva Zahrianis. Aduh, bisa aja. Mau makan di mana nanti? Boleh di sebelah. Di sebelah ya, baik. Gratis ya itu tapi dia. Zi? Betul. Gratis ya? Ya, gratis untuk Azril karena sudah memuji saya. Terima kasih banyak Azril. Dan halo, apa kabar Anda pemirsa? Saya kembali lagi nih nemenin Azril di acara Beranda, tentunya dengan program-program menarik lainnya, dengan tema-tema yang seru lainnya. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema yang tadi sudah ada spill nih dikit dari Azril. Tapi sebelum kita ngomongin tema, ya setuju dengan Azril tadi ya bahwa media sosial menjadi peranan yang sangat penting nih. Apalagi pada masa sekarang ini, bukan hanya anak-anak tapi juga orang dewasa, bahkan bukan hanya untuk mencari informasi tapi juga untuk posting yang galau-galau atau posting jalan-jalannya atau posting apa saja, ini menggunakan media sosial. Dan ini menjadi hal atau sarana yang penting sekali nih untuk digunakan seluruh masyarakat yang memiliki ini. Dan tentunya dalam bermedia sosial tadi setuju ya, harus ada kata bijak bermedia sosial. Dan seperti apa sih untuk bijak bermedia sosial nanti kita akan bahas, tapi kita akan perkenalkan dulu nih, ada siapa saja hari ini, Azril? Sebelum kita perkenalkan ke hadapan pemirsa semua dan masyarakat luas, kami undang Anda untuk berpartisipasi dengan berupa pertanyaan Anda. Siapa tahu cerita Anda adalah bagian cerita kami dan bagian cerita kami adalah cerita Anda. Di nomor interaktif kami di 0614146353, di 0614146353. Kami tunggu 1 jam ke depan. Berkaitan tema kami adalah membangun mindset kreatif bermedia sosial. Nah langsung saja Jizi dan juga pemirsa saya hadirkan dan saya perkenalkan ke hadapan kita semua. Di sebelah kiri saya seorang wanita cantik, seorang ibu dan juga selaku pendidik yang akan mendidik dan memberikan cerita edukasinya terkait peranan media sosial dalam dunia pendidikan adalah Ibu Benriani Sihotang SPD MPD. Selamat sore Ibu, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Bang, baik-baik. Sehat ya Bu? Sehat. Cantik. You are not the one that beautiful today, but she's the most. Thank you. Yes, you are. Tapi Azril bukan itu cuma Zizi aja yang punya saingan, tapi ada satu lagi nih saingan Azril yang hari yes. ini datang, yaitu adalah Bang Adolf Bastian Napitupulu SEMBA. Halo Bang, apa kabar? Kabar baik, terima kasih waktunya. Nah, ini aku spill dikit ya Azril dan pemirsa di rumah namanya bahwa kayaknya udah media sosial kali ya, spill betul, ya di bahasanya. spill. Ini aku menjiwai dengan apa tema kita hari Boleh, ini gitu ya, Ziva. sesuai dengan media sosial ya. Ngapain? Kita harus bahas dengan bahasa-bahasa gaul, bener ya Yes, Bang Adolf ya? benar. Silakan. Benar. Baik, nah pemirsa di rumah pasti penasaran ini ya, ada dua narasumber kita ini siapa saja dan akan diperkenalkan lebih lanjut lagi. Ini ada Bang Adolf sebagai seorang praktisi di media sosial dan
Bu Benriani sebagai apa nih, Azril? Selaku pendidik seperti yang saya bilang nanti, pastinya berkaitan tema kita ini akan memberikan cerita Ibu ataupun kaitan peranan media sosial ini terhadap dunia pendidikan, khususnya pada pengajaran mungkin yang bisa menciptakan suatu kreativitas agar anak-anak sekolah tersebut ingin lebih untuk mendalami satu pelajaran yang ia tekuni. Betul sekali, dan tentunya tadi saya sedikit mengutip ya dari Apa kata itu, Zita? Azril, ada Silahkan. kata bijak. Lalu seperti apa nih? Kalau Bu, saya panggil Ibu Ani kali ya, biar lebih akrab gitu ya. Besti ya. Lebih bestie gitu ya. Kalau bahasanya zaman sekarang tuh bestie ya Bu ya. Nah, Bu Andriani nih, seperti apa sih kalau Ibu menilai nih dari segi seorang pendidik tentunya ya, seperti apa sih bijak bermedia sosial ini? Ya, pertama sekali kita harus mengerti dulu apa itu sosial media. Dan mengerti dulu apa itu pendidikan. Karena seseorang yang bijak tentu dipengaruhi oleh pendidikannya. Nah, apa sebenarnya pendidikan itu? Nah, kalau kita melihat konsep pendidikan yang dibawakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan. Nah, bagaimana itu mendidik? Mendidik adalah menuntun tumbuh kembang siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Nah, pendidikan ini dilakukan secara holistik. Di sana ada afektifnya, kognitifnya tentu yang pertama, dan afektif dan psikomotorik. Nah, ketika kita sudah melakukan pendidikan ini secara holistik, maka si anak akan memiliki keterampilan berpikir, intelijensinya. Nah, ketika dia sudah memiliki intelijensi yang baik, tentulah dia membangun sebuah mindset yang bijaksana. Nah, oleh karena itu, sebagai pendidik, kami menekankan bagaimana si anak memiliki tingkat intelijensi yang baik sesuai dengan kodratnya. Nah, menjadi pribadi yang kreatif seperti tema kita pada hari ini, membangun mindset yang kreatif dalam bersosial media, ya tidak terlepas dari pendidikan yang dimiliki oleh anak tersebut. Semakin tinggi pendidikan seseorang, tentu membentuk mindset yang semakin baik pula. Baik, menarik sekali. Iya. Ibu, ini tadi saya garis bawahi, pendidikan yang semakin tinggi akan juga membentuk suatu mindset yang juga lebih tinggi ya Ibu? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, itu kalau kita tadi dengar dari seorang pendidik nih, apakah seorang praktisi punya pendapat lain ini, atau mungkin bagaimana nih Bang melihat, apakah pengamat nih, sebagai pengamat ya, tentunya sebagai praktisi sekaligus pengamat media sosial, apakah masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara sudah bijak dengan hal tersebut? Data yang kita bisa lihat di Google lah ya, mostly-nya masyarakat Indonesia menggunakan sosial media untuk hal yang positif. Alhamdulillah. Itu mostly-nya. Tinggal sebagai individu yang ingin bersosial media, tujuan kita bersosial media ini apa? Kita tentukan dulu. Kalau kita berandai-andai nih Bang, beranalogi, sosial media, akun sosial media kita itu adalah sebuah rumah. Nah, kita tentukan nih tujuan kita mau membangun rumah ini untuk apa nih dia? Disewain, gitu kan? Untuk ditempatin, nah gitu. Jadi supaya apa? Supaya terarah dia, terarah tujuan kita posting itu apa, gitu kan? Memberikan konten yang edukasi kah? Memberikan konten yang menginspirasi kah? Memberikan konten yang menghibur kah? Jadi ketika kita sudah menentukan tujuan kita bersosial media, maka mindset yang kreatif itu dengan sendirinya akan muncul. Nah, seperti pendidikan yang tinggi mempengaruhi cara berpikir seseorang. Pasti. Nah, gitu ya. Setuju ya? Nah, siapa nih? Apa nih ketertarikan kita? Apa nih kompetensinya kita? Gitu kan. Siapa orang-orang di luar sana yang lebih kompeten dibanding kita? Boleh dong kita follow. Boleh dong kita ambil, boleh dong kita kutip semuanya dari mereka. Jadi betul yang dibilang Ibu tadi, pendidikan yang tinggi mempengaruhi pola pikir seseorang. Itu dia.
Baik, Baik, menarik itu dia sekali. tadi ya. Kalau kita gabungkan dua perspektif dari praktisi dan juga dari pendidikan ini sebenarnya ada kesamaan, yaitu pendidikan yang tinggi juga akan menghasilkan kreativitas yang tinggi terhadap orangnya sendiri. Lantas saya kembali lagi ke Ibu Ani ya Bu, Iya, lebih enaknya Bu Ani Ibu sendiri. Ani. Tadi kita mendengar adanya afektif, psikomotorik dan juga kognitif dari suatu produk, katakanlah anak tersebut, yang mengetahui bahwa kreativitas tersebut saat ini dihasilkan dari satu mindsetnya itu adalah bersosial media. Sumbangsih ataupun pendidikan yang harus menggunakan media sosial ini seperti apa di zaman sekarang ini, Bu? Iya, terima kasih Bang Azril. Sesuai dengan keadaan kita saat ini, di masa pandemi ini, tentu kita harus memiliki paradigma yang berbeda, yang berubah. Kita harus mau berubah sesuai dengan kebutuhan zaman ini. Kalau kita bandingkan dengan pendidikan kita zaman dulu, classical classroom, harus berani kita berubah ke dalam kelas yang modern seperti sekarang ini, apalagi seperti yang kita alami ada masa pandemi. Nah, ketika masa pandemi kemarin berlangsung, mau tidak mau semua orang tua, anak-anak dan guru harus bekerja sama dengan menggunakan satu platform pembelajaran. Salah satunya adalah media sosial. Kita secara mostly menggunakan WhatsApp group karena WhatsApp group itu mudah digunakan, sederhana, dan secara fee-nya juga dia tidak terlalu mahal. Nah, jadi kita menggunakan itu dan kami sangat merasakan bagaimana besar manfaat dari sosial media, khususnya WhatsApp ini ya, di mana anak-anak bisa berdiskusi melalui video conference di sana. Dan juga seorang guru bisa dengan mudah menjangkau anak-anak, menyampaikan informasi, menyampaikan pembelajaran, materi pelajaran bisa melalui sosial media itu. Termasuk juga kita sering juga menggunakan Gmeet ya dalam pembelajaran selama ini. Seperti itu Bang Azril. Artinya kalau dari Bu Ani sendiri lebih pro ya terhadap media sosial saat ini ya? Ya, kita harus mengikuti dan menggunakan media sosial untuk membantu kita dalam pembelajaran. Sebagai guru dan siswa sangat membutuhkan itu. Baik, nah kalau tadi Ibu berbicara sebagai seorang guru dan juga meliputi seorang siswa juga, tapi bagaimana nih Bu melihat, karena memang konteksnya saat ini Bu Ani sendiri adalah salah satu guru di SMK, yang biasanya SMK kita kenal bahwa sudah siap untuk terjun ke dunia pekerjaan. Apakah ada peluang nih Bu untuk siswa-siswi SMK ini untuk maju dengan bermedia sosial nih? Tapi Zi dan Bu Ani, jawabannya sesaat lagi kita kunci untuk pemirsa karena ada yang mau lewat hari ini. Kita tampilkan dulu persembahan lagu yang epik dari home band kita. Silahkan Bang. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program kesayangan kita yaitu Beranda. Kami masih menunggu kehadiran Anda pemirsa di nomor interaktif kami di 0614146 353 dengan tema menarik kita pastinya yaitu membangun mindset kreatif bermedia sosial. Tadi Ziva masih ada pertanyaannya yang masih nyangkut. Hari ini Ziva dan saat ini Ziva yang akan membuka kuncinya. Silahkan Ziva. Baik, langsung saja, gak usah berlama-lama. Saya Silakan, juga penasaran nih, bagaimana nih Bu Ani untuk melihat peluang sosial media kepada anak-anak SMK nih yang sudah siap untuk bekerja. Apakah punya peluang besar nih pemirsa? Kita akan langsung lemparkan pertanyaannya ke Bu Ani. Gimana nih Bu? Iya Ibu Ji, seperti kita sudah tahu semuanya, lulusan SMK itu diharapkan satu, mereka bisa berwirausaha. Yang kedua, mereka akan jadi pekerja worker ya. Dan yang ketiga, beberapa di antara mereka akan continue to university. Nah, tapi untuk menjadi lulusan yang baik, mereka juga harus memiliki skills. Mereka untuk zaman sekarang ini, abad ke-21, mereka sebagai generasi Z ya, Yes, benar. harus memiliki banyak skill. Critical thinking, mereka harus punya. Kreatif, kolaboratif, dan computational literacy atau digital literacy tentu pasti mereka harus punya. Nah, tentu peluang dengan memiliki, dengan menggunakan sosial media akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Sebaiknya mereka harus menggunakan sosial media untuk mengaktualisasikan diri mereka itu. Nah,
apa yang bisa mereka lakukan? Nah, walaupun mereka belum lulusan, nah ketika mereka berada di bangku sekolah, SMK, mereka sudah bisa memulai menjadi kreatif di sosial media. Tentu, apa yang mereka isi? What is the content? Konten yang seperti apa yang mereka mau produce? Nah, tentu sebagai murid, sebagai siswa, mereka memproduce konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan mereka. Kebetulan di SMK yang tempat saya bertugas itu ada 4 jurusan ya. Ada jurusan DKV, ada tata boga, ada tata kecantikan, dan tata busana. Murid-murid kami ini sudah bisa memulai sesuai dengan jurusannya. Misalnya kalau dia jurusan tata boga, dia sudah mulai bisa memposting, mengisi sosial medianya dengan konten-konten yang berkaitan dengan how to cook, ya, what are the tools, alat-alat apa aja yang digunakan, walaupun hanya masih sederhana. Nah, itu akan menjadi aset bagi dia ketika dia sudah lulus dari SMK ini. Jadi sangat diharapkan untuk menggunakan sosial media ini secara kreatif yang berguna untuk kepentingan mereka di masa yang akan datang. Baik, menarik sekali Ziva untuk kita bahas bersama Ibu Ani ini tadi terkait penggunaan media sosial ini terhadap dunia pendidikan yang ia tugas ataupun yang Ibu ini sedang bertugas. Lantas kalau dari seorang praktisi, Bang Adolf melihat bahwa banyaknya masyarakat, khususnya kaum milenial ini banyak yang menghabiskan waktunya bermain media sosial. Kalau bisa dikategorikan tolak ukur kreativitas seorang anak untuk menciptakan satu karya itu dari mana, Bang? Bolehkah kita menjiplak seperti kayak Ibu ini bilang tadi, kita bisa melihat orang yang how to cook itu bisa juga nanti diaplikasikan, yang artinya dalam positif untuk melihatnya. Tolak ukur kreativitasnya itu seperti apa? Oke, menurut saya tolak ukur sebuah konten itu kreatif bisa kita lihat dari komentar sih yang pertama, Bang. Oke. Komentarnya netizen gitu kan ya, lebih banyak mencibir kah, atau inspiring nih, bagus nih gitu kan, atau kayak boleh nggak mencontek ya gitu kan. Ketika dia mencontek tapi nggak buat source-nya dari mana, itu kan udah punya orang, itu kan udah nggak kreatif kan. Jadi boleh juga, boleh dong menyontek gitu, tapi ya buat dong sumbernya gitu. Jadi sesuatu di sosial media itu menurut saya pribadi ya, dikatakan itu negatif atau positif dari komen yang bisa kita baca di situ. Kalau ukurnya berarti komen dari masyarakat luas yang kita kenal netizen ya? Karena kita memposting itu untuk dilihat orang dong. Oke. Ada feedback dong. Saya sebagai pemilik konten dikasih feedback apa nih sama netizen atau Mabijen atau Bapak Jen kayak gitu dia. Tapi kalau dilihat sekarang ya Zi, negatif komen ini yang ataupun hate speech ini yang bisa menjadikan seorang booming. Kalau dari seorang praktisi seperti apa melihat? Hate speech bisa booming, bisa, tapi dari itu tadi saya bilang pasti mungkin akan satu kali aja booming. Dia durability sustain nggak sih konten Anda? Nggak sustainable ya? Iya, kalau konten Anda hanya satu kali itu aja, ya nggak usah konten gitu. Kalau konten Anda pun hate speech terus, ya sosial media juga pasti akan nge-ban. Pasti akan ya nge-kick lah ya katanya, gitu dia, Bang. Tapi itu kalau misalnya hate speech, kalau misalnya sekarang ini pasti kalau misalnya untuk viral ya, pasti konotasinya harus nge-prank orang, terus banyak konten-konten yang istilahnya ya itu menghibur orang lain, tapi itu bagian dari kreativitas atau enggak sih, Bang? Menurut saya itu juga bagian dari kreativitas ya, Kak ya, tapi sesustain apa? Contoh, kita buat contoh boleh ya, Kak ya? Gitu. Contoh nih, saya suka kecantikan nih, saya buat sebuah konten, pada akhirnya viral ini konten, gitu ya Kak. Nah, jangka pendek, iya, follower saya mungkin grow tinggi banget naiknya, tapi secara jangka panjang, orang yang suka, konten saya yang viral tadi, diketemukan juga dong dengan orang yang nggak suka sama kecantikan, gitu. Mungkin dia suka sepak bola, orang yang suka sepak bola, ya sosial media, algoritma sosial media membaca itu sebagai sebuah yang viral kan, Kak, gitu. Jadi orang yang nggak suka kecantikan tapi ngelihat konten saya, bagus nggak sih? Jangka pendek bagus, jangka panjangnya belum tentu bagus. Jadi bagaimana saya sebagai pemilik sosial media
mengakomodir, memanage para follower ataupun subscriber tersebut. Gitu, Kak. Baik, dan artinya nih Bang, kalau kita mau buat media sosial ataupun kita mau buat konten itu harus fokus dong ya, berarti nggak boleh misalnya kayak saya nih suka kecantikan tapi saya juga suka wisata gitu. Apakah boleh keduanya dikombinasi atau mungkin haruskah satu saja gitu platformnya? Oh, balik lagi Kak, kreatif. Boleh nggak sih kecantikan dikompil sama pantai? Ya boleh. Oke. Benar ya. Tapi kan kreativitasnya di mana nih? Kakak suka kecantikan ya, biar cantik boleh dong ngeblok sunblock. Oke. Oke. Bawa pantai nih kita. Benar. Gitu. Tapi ada yang kita tampilkan kecantikannya. Jadi kan sekreatif apa kita? Mundur dulu ke belakang. Tujuan kita buat akun sosial media ini apa? Ketika kita punya tujuan, kita pasti dapatkan mindsetnya. Gitu. Oke, berarti harus ada fokus awal dulu ya, goalsnya nih kalau mau bermedia sosial ini kita mau fokus kemana gitu ya Bang. Betul. Jadi kita bisa ngarahin ke situ. Nah Azril kira-kira sudah punya konten atau belum? Mungkin konten-konten berita nanti saya akan hadirkan agar menginspirasi siapa tahu adik-adik di luar sana next to be news anchor mungkin ya. Bisa Itu ya. juga salah satu konten ya Bang, Betul. agar bisa mengkreasikan juga mendelik seseorang itu untuk bisa menginspirasi dan bisa terinspirasi. Tahu nggak Zi dan juga pemirsa di rumah bahwa kurikulum Merdeka ini ada 6 aspek yang salah satunya adalah selain iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar secara kritis, mandiri dan bergotong royong, dan yang terakhir dalam kurikulum Merdeka ini memiliki aspeknya seperti berkreatif. Kalau dari dunia pendidikan sendiri, kita melihat banyaknya anak-anak yang sudah mungkin melebihi kapasitas pengetahuan dari seorang gurunya. Mau tidak mau, guru ini harus ikut juga menjadi salah satu support system. Bagaimana kesiapan guru untuk mendelik suatu kebijakan mungkin kreatif itu dalam dunia pendidikan? Iya, jadi memang sekarang kita mendengar ada kurikulum Merdeka ya, kurikulum baru. Dan memang ini menjadi sebuah jawaban terhadap kebutuhan kurikulum di Indonesia terhadap dunia yang sedang berubah ini. Betul yang dibilang sama Abang bahwa memang di sana ada tujuan atau aspeknya ya supaya kreatif. Di Ya, akhirnya. pada akhirnya memang seperti yang kita tahu level pembelajaran yang tertinggi itu adalah kreatif ya. Agree. Mulai dari pengetahuan, ingatan, dan pada akhirnya harus create ya, harus kreatif. Kreatif berasal dari kata create, mencipta. Jadi memang anak-anak itu kita harapkan mampu mencipta. Persoalannya sekarang apa yang diciptakan kan gitu. Sesuai dengan latar belakang masing-masing. Oke. Semua kita punya fashion sendiri-sendiri. Mari kita membuat itu menjadi brand kita di dalam sosial media. Nah, ketika kita memiliki itu, kita publish di sosial media, orang-orang akan melihat, oh itu adalah brandnya seperti ini. Oh dia chef, dia fashion designer dan sebagainya. Orang akan mengenal kita dan akhirnya akan memfollow kita. Begitu kita sudah punya followers, tentu kita akan semakin kreatif lah di dalam membuat konten-konten yang sesuai dengan brand kita tadi. Nah, kami sebagai guru memang diperhadapkan dengan situasi yang kita katakan complicated bisa juga. Kenapa? Satu sisi kami memang membutuhkan anak-anak itu bersosial media untuk hal-hal yang positif. Benar sekali. Tetapi di satu sisi kami juga dikatakan khawatir apakah mereka memang benar-benar menggunakan sosial media itu untuk hal yang baik. Nah, jadi bagaimana cara mengontrolnya? Ya, kita harus membuat sebuah regulasi di dalam kelas masing-masing. Apa yang harus dibuka, kita harus pantau. Apakah benar dia membuka situs pelajaran yang kita sampaikan dengan handphone yang mereka, gadget yang mereka punya, apakah mereka benar-benar menggunakannya dengan baik. Jadi memang sosial media ini pada dasarnya manfaatnya bagus, tetapi setiap hal pasti ada juga ya manfaatnya ya negatif. Jadi apa dampak positif dan negatif itu semuanya tergantung kepada pribadi masing-masing. Tentu kami sebagai guru pastilah kami selalu menghimbau ya mempush anak-anak kami supaya gunakanlah sosial media dengan baik. Makanya kadang-kadang kami memberikan tugas supaya mereka publish posting di sosial media mereka. Misalnya kita kasih tugas nih project. Nah, untuk komunikasinya, tujuan komunikatifnya kita please you
post in your social media. Oke, Nah, baik, itu menarik salah sekali. satu manfaat yang bisa kita gunakan terhadap perkembangan teknologi sekarang. Gitu. Menarik sekali sih Pak, perbincangan kita tadi berkaitan tentang sama Ibu, ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Lantas nanti dari praktisi mungkin positif dan juga negatif impact terhadap berkreativitas media sosial ini seperti apa? Apakah nanti juga akan kategorinya berdampak kehadiran kepada orang lain atau hanya ke diri sendiri? Tapi sesaat lagi pemirsa, terimalah persembahan lagu kami yang menarik ini. Wow, hanya 3 kata yang ingin kami ucapkan, ada WOW. Wow, menarik sekali perbincangan kami kepada kedua narasumber kami berkaitan dengan tema kami, yaitu membangun mindset kreatif bermedia sosial. Ziva, media sosial ini memang ada positif dan juga negatifnya. Benar nggak ya, Zi? Betul sekali, pasti ada impact baiknya dan juga impact buruknya kepada kita ataupun penikmat media sosial. Pasti, Tapi ini sebagai seorang praktisi nih Bang, bagaimana sih melihat bahwa sosial media ini menjadi pengaruh yang cukup besar pastinya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi gimana sih Bang membangun mindset kita nih untuk bisa menjadi punya value nih untuk diri sendiri dalam bermedia sosial seperti apa? Ya, terima kasih Kak. Jadi gimana sih akun sosial media kita ini punya value? Kan itu ya pertanyaannya Bang ya. Gitu. Nah, kita bawa nih dari sisi anak-anak sekolah si ibu ini. Nah gitu ya. Gimana nih supaya akun saya punya value? Nah, mulailah dari sekarang. Apa yang Anda sukai, itulah yang Anda kerjakan. Apa yang Anda cintai, itulah yang Anda post. Ketika konsistensi terjadi secara terus-menerus, orang yang melihat akun sosial media tersebut, orang yang mantengin lah ya bahasa kekiniannya ya, pasti akan merespon, pasti akan nge-share balik, nge-share lagi. Karena continuity, konsistensi itu yang membuat sebuah akun sosial media itu menjadi bervalue buat orang lain. Nah, ketika bertambahnya subscriber, bertambahnya followers, kita sebagai pemilik akun pasti semakin ini dong, makin banyak nih follower nih, gitu. Semakin berpikir, semakin berusaha untuk menciptakan hal-hal baru, gitu Bang. Itulah caranya untuk gimana biar value-nya akun saya ini, akun kita ini ada di mata orang. Apa yang kita post, apa yang kita share bermakna buat orang, buat diri sendiri. Baik, tapi Abang sendiri sebenarnya mulai sosial media ini gimana nih Bang? Awal ceritanya, tertariknya, kenapa harus media sosial nih? Apakah sudah tahu nih duluan bahwa sosial media ini punya peran yang baik nih untuk ke depan? Saya juga memulai sosial media ini dengan yang hahaha. Oke. Kekinian ya? Kekinian lah. Gitu. Jadi nggak aware sama yang value tadi Kak. Jadi saya nggak aware sama saya bermanfaat, bisa nggak sih saya bermanfaat buat orang lain, gitu kan? Ya, sama Kak. Tapi ya itu tadi saya juga melihat fenomena sosial media. Dalam waktu sekejap orang bisa setinggi langit. Dalam waktu sekejap orang bisa serendah-rendahnya, gitu. Jadi saya pengen di tengah-tengah dulu deh, gitu. Jadi saya coba untuk memutar kepala, memutar mindset, saya mau rebuild, saya mau bangun ulang ini akun sosial media saya dengan yang tadinya hahaha, yang tadinya selfie nggak jelas, gitu kan. Jadi saya buat sebuah konten yang saya menyukai satu hal ini. Ini aja yang saya share, ini aja yang saya post dalam bentuk tulisan, dalam bentuk foto, ataupun dalam bentuk video. Gitu dia Kak. Ya, sulit, tapi nggak ada yang sulit kalau kita mau. Gitu. Apa yang kita pelajari ketika kita bersekolah, kita mau bawa nih ke prakteknya sosial media itu berat Bang, berat Kak. Gitu. Karena apa? Konsistensi. Konsisten ya? Iya. Konsistensi itu yang membuat value akun kita ada. Tapi ngomongin soal konsistensi, apakah memang ada nih Bang jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu untuk kita bangun sosial media kita ini? Kalau tergantung audiensnya. Audiens kita ini anak muda, walaupun kita anak muda nih, ada juga
case-case tertentu audiens kita itu orang tua gitu. Jadi kalau jamnya ya Pak saya sih pribadi selalu 8 to 5 lah, sama kayak orang jam kerja gitu kan. 8 to 5. Posting lah, karena ya saya masih sekolah kan, kita anak-anak sekolah ini ya postingannya pagi ke sore. Itu jam-jam yang mungkin nanti si followers yang lagi bekerja, selesai bekerja dia akan lihat, dia akan share jam-jam postingannya Kak, kira-kira gitu Kak. Baik, Nah, menarik Azril sekali. kira-kira ada jam postingan atau setiap hari posting nih Azril? Kalau saya sih setiap hari posting, tapi yang lihat hanya 2 sih. Canda Sedih ya, sih. cerita sedih ya. sih, ya. Sama seperti yang ingin saya sampaikan bahwa dalam bahasa Inggris ada maknanya yang sangat mendalam bahwa denying globalization's era is impossible, but utilizing the sophisticated technology is a must because we believe that it is going to build your creativity become maximally. Kalau dari Ibu Ani sendiri, melihat pengawasan serta bimbingan mungkin dari peranan orang tua dan juga guru untuk bisa mendapatkan suatu kreativitas terhadap dunia pendidikan ini, khususnya kepada anak-anak kita yaitu siswa-siswi, seperti apa pengawasan serta pembimbingannya? Ya, orang tua dan sekolah, termasuk di dalamnya guru dan semua yang ada di sana, diperlukan berkolaborasi di dalam pengawasan pendidikan anak. Pendidikan itu hakikatnya adalah karakter. Nah, sebenarnya karakter itu pendidikan pertamanya ada di dalam keluarga. Bagaimana keluarga mendidik si anak itu akan terlihat di sekolah. Nah, ketika sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran, kita harus membedakan ya, pendidikan dan Benar. pengajaran. Kalau pengajaran itu adalah mentransfer ilmu pengetahuan yang mengharapkan perubahan dari si anak yang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sementara kalau pendidikan ini cakupannya lebih luas lagi. Dia adalah menuntun anak-anak itu menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi karakter. Karakter itu akan menjadi sebuah budaya, ya, culture. Makanya sebuah karakter seseorang akan muncul ketika dia berpendidikan dan karakter yang satu akan bersama dan membentuk karakter sebuah komunitas. Nah, itulah hakikat dari pendidikan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan sosial media, kita sebagai orang tua, ya kan, generasi X ya, Orang ya, tua. kita generasi X yang punya anak-anak yang generasi Z ini harus kita kontrol, kita awasilah mereka di dalam bersosial media ini. Karena betapa cepatnya social network ini bekerja, kitalah kontrolnya. Kami di sekolah sebagai pendidik, kami hanya bisa mengontrol mereka sekitar jam 8 sampai pukul 2 siang, sementara dia lebih banyak di rumah. Nah, bagaimana regulasi di sekolah? Mereka patuh. Ketika kita berikan regulasi, silakan buka web begini, silakan tutup, mereka patuh. Nah, tapi what happens at home? Apa yang terjadi dengan di rumah? Apakah mereka patuh juga kepada orang tua? Ketika orang tuanya juga, kita yakin orang tua juga pasti membuat regulasi di rumah. Nah, bagaimana anak-anak kita itu, apa mereka obey? Apakah mereka patuh dengan peraturan tadi? Nah, itulah dibutuhkan unity ya, kesatuan dari keluarga, ayah dan ibu, dan juga kolaborasi dengan guru untuk menyelamatkan generasi Z ini. Wah, Ya, menarik sekali. seperti itu. Peranan orang tua dan juga guru dalam artian yang dibilang Ibu Ani adalah unity to be together ya Bu, Iya, untuk secara bersama-sama, untuk saling berkoordinasi antara guru dan juga orang tua untuk mengawasi serta membimbing anak-anak kita itu Ziva. Agar nantinya generasi muda ini kategorinya ini tidak rusak terhadap media sosial yang terlalu fully komplit dalam kehidupan mereka. Iya. Namun pendidikanlah yang paling utama untuk bisa mereka memiliki kreativitas ya Bu. Nah pemirsa, kami masih berbincang hangat terhadap kedua narasumber kami terkait tema kami tentang bermedia sosial ini. Namun terimalah persembahan epik dari home band kami. Silahkan. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kami kepada dua narasumber kami ini terkait tentang bijak dan sadar terhadap media sosial. Ziva, media sosial ini bijak dan sadar itu adalah kaitan yang paling kolaboratif untuk kita memaknainya ya?
Betul sekali, dan ini bijak ini dalam artian bahwa kita harus menggunakan media sosial itu walaupun banyak sekali dampak-dampak negatif, tapi kita harus tahu nih dampak positifnya apa dan kita implementasikannya seperti apa. Dan tentunya dalam bermedia sosial itu punya prinsip-prinsip, harus punya prinsip-prinsip di mana bisa menguatkan kita untuk tetap selalu aware terhadap hal-hal negatif yang saat ini beredar ya, contohnya seperti hoax dan lain-lain sebagainya yang sangat merusak bukan hanya mental tapi juga bagaimana ekosistem dari suatu masyarakat, dan itu menjadi PR besar nih untuk kita semua. Pasti Karena sih, Pak. sekarang ya Bu, apalagi Ibu tadi bahas Bu Ani. tentang WA group nih, pasti banyak sekali hoax-hoax ya dari family atau dari mana-mana saja. Ini kan pasti beredar ya Bu. Lalu gimana nih Bu, harapan Ibu terhadap bagaimana untuk punya prinsip dalam pendidikan tentunya ya, Bermedsos paling tadi ya. dekatnya ya untuk bermedia sosial ini seperti apa nih? Iya, baik. Jadi kalau dikatakan prinsip, bisa kita katakan itu semacam rule juga ya. Nah, kalau kita melihat sebagai user, kita melihat postingan-postingan, memang kadang-kadang it's useless, ini kadang nggak perlu, ini kok asal posting gitu. Kadang kita juga, kenapa asal posting? Nah, kami sebagai pendidik tentunya sedikit ya punya prinsip, atau mungkin juga semua kita juga punya prinsip yang sama, tapi perlu kita samakan persepsi bahwa kita memang harus memposting itu esensinya apa gitu, esensi. Is it inspiring? Seperti tadi ya, apakah ini informatif saja atau entertaining? Ya, kita harus pastikan. Nah, ketika kita sudah mempunyai prinsip, oh I want to inspire somebody, oke, kita kasih ini. I want to inform something, oke, ini. Oh I want to entertain, saya mau hibur aja, udah kasih yang humor-humor dan segala macam. Itu mungkin bisa menjadi dasar bagi kita untuk memposting sesuatu. Kemudian advantages, apakah bermanfaat? Ketika saya memposting ini, apakah itu bermanfaat? Bermanfaat bagi saya saja atau juga pemirsa melihat ketika kita posting ke publish semua level ya, mulai dari generasi baby boom ya, baby boomers ya, generasi X, Y, Z, bahkan generasi alpha juga akan melihat itu. Nah, kita harus berpikir apakah itu bermanfaat buat semuanya. Jadi kalau memang kita tidak bermanfaat, kita rasa ya urungkan dulu niatnya. Nah, kemudian kalau kita melihat sebuah konten dan kita rasa itu bagus, kita harus confirmation ya. Kita harus confirm dulu apakah benar ini konten. Jangan asal di forward, jangan asal diteruskan. Jadi kadang-kadang itu tidak penting, tidak benar. Jadi kita harus, is it right, benar nggak ini ya informasi sumbernya. Nah, kita butuh confirmation. Kemudian kalau kita harus memposting itu lagi, kita juga perlu permission ya kepada orang-orang yang memiliki konten. Kita juga harus permit, apalagi kalau misalnya kita mau memposting foto orang lain, kita juga harus kasih pertanyaan, confirmation, apakah kita boleh posting seperti itu. Kami rasa Baik, itu dia tadi ya, kita harus tetap punya prinsip dalam bermedia sosial. Lalu seperti apa nih Bang? Last but not least, untuk Bang Adolf, seperti apa nih sebagai seorang praktisi dan tentunya juga punya media sosial, juga punya tujuan ini ya pastinya untuk bisnis dan lain-lain sebagainya. Lalu seperti apa nih Bang harapan ke depan nih untuk anak-anak muda, terutama untuk yang baru memulai untuk bermedia sosial nih, seperti apa nih harapan Abang untuk anak-anak muda itu? Oke, mulai saja. Apa yang Anda cintai, apa yang Anda sukai, mulai beritahu ke dunia, gitu Kak. Jangan pikirkan ada sesuatu di balik itu. Percaya saja, itu akan mengikutimu. Jadi, jangan memulai sesuatu sudah berpikir sesuatu juga. Baik. Posting aja, tapi kembali lagi pendidikan tadi mempengaruhi Anda mempostingnya seperti apa ya. Jadi saya berbicara dari sisi sehari-hari prakteknya lah, gitu. Karena saya mencintai sesuatu, saya share sesuatu itu. Karena saya mencintai sesuatu, saya berikan apa yang ada di kepala saya informasikan. Yang pertama, jangan tunda, mulailah. Yang kedua, konsistensi. Ketika konsistensi terjadi, entah kapan, kita juga nggak pernah nyangka itu, sesuatu tadi muncul. Ada feedbacknya ke kita.
followers yang banyak aja bikin kita senang, apalagi bukan sekedar followers. Karena ada hasil dari setiap postingan Anda. Hanya mulailah, konsistenlah. Itu aja, Kak. Itu bisa jadi tips juga ya, mulai dan konsisten bisa menjadi tips untuk kita semuanya untuk bijak dan bagaimana untuk memanfaatkan media sosial ini sendiri. Dan Azril gimana nih, kira-kira sudah akan punya konsistensi untuk memulai ya? Pasti Ziva, starting is a difficult thing to be, but by starting we can see a worldwide in our universe. Dengan memulai hal yang kecil itu mungkin adalah hal yang sulit awalnya, tapi dengan memulai kita mengetahui hal-hal yang lebih besar dan lebih luas di alam ini. Benar ya Bu, kalau dari Bu Ani sendiri melihat kata start yang dialamatkan tadi dari Bang Adolf ini, memulai itu sulit. Tapi bagaimana ke depannya itu seperti apa Bu? Ya, jadi begini. Seperti tadi saya katakan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi setiap orang to be kreatif ya. Jadi kalau kita melihat domain dari pikiran, bahwa 12% dari pikiran kita itu adalah rasional. Benar. Conscious ya, pikiran sadar ya. Dan ternyata 88% dia adalah subconscious, alam bawah sadar. Nah, bagaimana kita menyentuh pikiran bawah sadar tadi supaya konten kita itu mereka sukai. Nah, kalau kami dalam bidang pendidikan, kalau kita lihat dari domainnya intelligence, ya IQ, EQ dan SQ. IQ itu adalah conscious. Sementara EQ dan SQ itu belongs to bawah sadar tadi. Ternyata banyak sekali porsinya yang emotional question tadi dengan spiritual question. Kenapa nggak kita posting, kita cari konten yang berkaitan dengan itu, ya kan? Contohnya kalau misalnya dalam SQ spiritual question ya, kenapa nggak kita posting aja tulisan-tulisan yang rohani, sehingga orang oh iya yang lagi galau, yang lagi sedih dia di luar sana membaca tulisan kita yang spiritual, dia suka, jadi senang. Itu mungkin salah satu poin ataupun konten yang bisa kita pikirkan, kita create dalam diri kita supaya postingan kita itu bermanfaat bagi masyarakat luas. Gitu. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua narasumber kita. Ada tadi Bang Adolf sudah memberikan cerita menarik dan edukasi terkait bijak dan sadar terhadap media sosial. Dan tadi penutupan dari Ibu ini adalah prinsip-prinsip dari media sosial ya Ziva. Dan tidak terasa kita sudah 1 jam nih menemani pemirsa di rumah dalam program Beranda dengan tema membangun mindset kreatif bermedia sosial. Dan tadi kita sudah mendapatkan bagaimana untuk punya prinsip dan tips-tips untuk menggunakan media sosial, dan diharapkan kepada pemirsa di rumah bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan sayang sekali Azril, kita harus berpamitan dengan pemirsa sekarang ya. Terima kasih pemirsa, saya Ziva Zahrianis dan rekan saya Muhammad Azril Nasution. Kita ketemu pemirsa di Beranda selanjutnya dengan tema serta narasumber yang hebat pastinya menginspirasi kita semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jaya